penyandang disabilitas ini sudah terus berinteraksi secara intens dengan Komnas Disabilitas, di mana dukungan yang diberikan oleh Kementerian Haji betul-betul berdampak. Ya, ada salah satu dari jemaah haji disabilitas ini, khususnya Pak Ipan ini, yang gagal bayar pada saat pelunasan karena terdeteksi dianggap sebagai tidak istiqomah. Ya. Padahal beliau sehat. Ya, hanya saja karena kedisabilitasan itu, akhirnya kami menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada Kementerian Haji, dan akhirnya bisa langsung diadvokasi waktu itu oleh Pak Ian, langsung diselesaikan, dan akhirnya beliau bisa berangkat. Ini salah satunya dukungan yang diberikan oleh Kementerian Haji. Begitu juga jemaah haji disabilitas yang lain. Nah, izinkan kami lebih dahulu menyampaikan tujuan dari audiensi kami. Yang pertama adalah kami ingin memberikan dukungan kepada Kementerian Haji yang memiliki visi luar biasa dalam penyelenggaraan haji, dengan mengedepankan 3 sukses itu. Sukses secara ritual, ya, jamaah melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan sempurna. Kemudian yang kedua adalah sukses ekosistem keekonomian, dan yang ketiga adalah peradaban dan keadaban. Dan terkait dengan isu haji inklusif yang dikedepankan oleh Kementerian Haji yang pernah kami sampaikan pada saat kami beraudiensi dulu ya kantor Pak Menteri, ini sungguh luar biasa terobosan lompatannya. Memang kelompok rentan itu dalam undang-undang itu memang ada lansia, kemudian disabilitas dan perempuan. Sebetulnya ada satu lagi anak ya, cuma kan kalau berkaitan dengan haji ini tidak terkait ya. Kelompok rentan itu adalah 4 itu. Ya. Di Haji 2026 ini terobosan itu betul-betul disempurnakan sesuai dengan undang-undang, bahwa kelompok rentan ini sesuai dengan konsep peradaban dan keadaban harus bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik, dan ini yang diusung oleh Pak Menteri melalui penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Dan ukuran kesuksesan sebuah peradaban memang terlihat dari sejauh mana mereka kelompok rentan ini mendapatkan dukungan yang semestinya, yang memang menjadi hak dari mereka. Dan kita berharap ya penyelenggaraan haji tahun 2026 ini yang memang penuh sekali lompatan-lompatan prestasi, ya, bahkan sampai menjadi percontohan kan ya, di seluruh negara dunia. Pihak Saudi mengatakan bagaimana Indonesia mengelola penyelenggaraan hajinya dengan sangat luar biasa sehingga menjadi percontohan. Kita berharap ini terus bisa ditingkatkan. Tentu saja akan lebih afdol kalau apresiasi itu disampaikan oleh teman-teman dari penyandang disabilitas, karena mohon izin Pak Menteri, kami di lembaga HAM ya, Komnas Disabilitas ini kan lembaga HAM nasional ya, seperti halnya Komnas HAM, anak dan perempuan, memang mengusung salah satu prinsip HAM adalah nothing about us without us. Jadi kita ketika berbicara tentang penyandang disabilitas, kita harus melibatkan penyandang disabilitas itu sendiri ya. Karenanya kami hadirkan teman-teman di sini untuk juga bisa bertemu dengan Pak Menteri. Mohon izin Pak Menteri, saya ada yang lupa ini, etika dalam berinteraksi dengan disabilitas ya, khususnya buat yang netra, kita perlu untuk memberikan informasi tentang visual kondisi kita ya. Pak Ivan khususnya yang netra, sebagai gambaran, saya Dika Kurniawan, Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas, hadir dengan menggunakan baju krem coklat ya, dengan logo Komnas Disabilitas, Garuda Pancasila, background bendera merah putih, berkacamata, bertahi lalat di sebelah kanan, dan kepala botak ya, karena kemarin habis tahlul ya. Kemudian nanti mungkin Pak Menteri juga bisa sekaligus menggambarkan visualnya kepada Pak Ipan ini, karena memang ini salah satu hak mereka untuk mendapatkan gambaran ketika berkomunikasi, visualnya seperti apa, karena mereka kan nggak tahu seperti posisi kita, itu di antara hal etikanya. Mungkin kami persilakan terlebih dahulu Bapak Menteri untuk menyampaikan sambutan dan arahannya untuk audiensi kami kali ini. Silakan Pak Menteri. Ya, terima kasih Pak Deka dari Komnas, istilahnya Komnas Disabilitas, dan teman-teman yang ada di Mekah. Seperti yang sering kita sampaikan bahwa misi haji kita tahun ini adalah ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah perempuan. Itu bukan sekedar misi yang sekedar dislogankan, tapi ya
kita akan berusaha wujudkan. Dan itu perlu diketahui bahwa itu nggak gampang. Bukan yang nggak gampang, bukan sulitnya karena bagaimana itu mengakomodasi ketiga kelompok ini, tapi juga bagaimana kita meyakinkan teman-teman Kementerian Haji Saudi untuk bahwa tiga kelompok ini layak dan bisa. Jadi teman-teman Saudi itu menggunakan prinsip bahwa istitoah itu wajib. Nah, mereka mengatakan kalau udah usia lansia udah nggak wajib, udah nggak istitoah. Kalau udah pakai kursi roda nggak perlu haji. Itu yang kita upayakan untuk kita diskusikan terus dengan teman-teman di Saudi, dan alhamdulillah mereka bisa memahami kondisi kita. Itu jadi ada upaya praktis di lapangan, juga ada upaya pendekatan ke teman-teman di Saudi, itu juga nggak gampang. Gitu. Sampai hari ini pun mereka tetap berpikiran bahwa usia 70 tahun nggak wajib haji. Sementara kita berpendapat bahwa tetap mereka diberi kesempatan karena mereka sudah menunggu cukup lama, tapi tetap kita pastikan bahwa mereka punya kemampuan fisik yang itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi ya, dan terima kasih, alhamdulillah bersyukur teman-teman masih bisa berangkat tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan juga tetap bisa seperti itu, karena juga itu adalah salah satu bagian dari apa yang kita kerjakan selama ini. Saya kira itu, Mbak Deka. Baik, terima kasih Pak Menteri. Buat teman-teman disabilitas, khususnya Pak Ipan ya, mohon izin kami menggambarkan Pak Menteri hadir dengan visual menggunakan baju berwarna hitam ya Pak Menteri, kemudian berkacamata dan beliau berpeci hitam serta bersarung khas sebagai seorang kiai ya. Kemudian beliau didampingi oleh Pak Sekjen ya, Pak Teguh Dwi, kemudian juga didampingi oleh Pak Slamet ya. Beliau menggunakan seragam khas tugas haji, yaitu menggunakan seragam warna krem. Ya. Baik, karena waktu kita memang sangat terbatas ya, kami persilakan kepada perwakilan disabilitas yang pojok kanan, pojok kiri atas Pak Menteri. Beliau ini adalah Pak Siswadi. Pak Siswadi ini adalah Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, organisasi disabilitas yang paling tua di Indonesia, cukup tua. Sebelumnya namanya PPCI. Beliau inilah adalah tokoh disabilitas Indonesia yang tahun ini berhaji, yang beliau juga menjadi pelaku sejarah penandatanganan UNCRPD, Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas di tahun 2006. Waktu itu beliau masih ketua dan sekarang diminta juga untuk memimpin kembali. Dan organisasi ini adalah organisasi yang menaungi berbagai organisasi disabilitas. Ada disabilitas fisik, ya, kemudian juga disabilitas netra, tuli, ya, autis, dan ragam disabilitas yang lain berada di bawah naungan PPDI. Ya, kami persilakan Pak Siswadi barangkali dalam beberapa 2-3 menit untuk menyampaikan apresiasi secara langsung kepada Pak Menteri. Monggo silakan Pak Sis. Ya, terima kasih Pak Deka yang kami muliakan, kami hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, beserta tim dari Kementerian Haji dan Umroh. Yang kami hormati para peserta Zoom yang pada kesempatan ini. Kami awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tempat yang mulia, waktu yang mulia ini kita bisa silaturahim. Dan yang kedua juga alhamdulillah kita sama-sama telah selesai mengikuti proses tahapan haji. Insya Allah semua jamaah meraih haji mabrur dan mabrurah. Dan alhamdulillah yang ketiga adalah apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang insya Allah pada tahun ini telah sukses menyelenggarakan haji. Salah satu indikatornya adalah menurunnya tingkat kewafatan daripada jamaah. Dan yang keempat adalah yang tadi disampaikan Pak Menteri, informasi yang sangat penting bagi kami yang untuk kami sosialisasikan, bahwa di balik kebijakan-kebijakan itu ada pengambil keputusan yang ada di Arab Saudi. Dan ini menjadi penting sekali supaya kita tidak ada miskomunikasi kepada para, khususnya warga disabilitas, khususnya dalam kriteria istitoah. Nah, dengan kesuksesan itu, saya mohon izin untuk memberikan beberapa catatan. Tentu ini sudah masuk dalam catatan evaluasi, namun menambahkan saja. Yang pertama adalah dalam pengamatan kami adalah angkutan
yang bus salawat itu kami belum menemukan angkutan yang akses bagi penyandang disabilitas, khususnya untuk yang menggunakan kursi roda. Itu catatan yang pertama. Yang kedua adalah ketika penggunaan toilet, hampir semua toilet itu kalau ada 10 pintu, satu pintu biasanya digunakan untuk spesial disabilitas. Namun satu pintu disabilitas ini banyak warga jamaah yang kurang timbul kesadaran bahwa ini adalah hak khusus penyandang disabilitas, sehingga yang terjadi juga masih saling serobot menyerobot. Nah, oleh sebab itulah kami mengusulkan pada yang akan datang aksesibilitas penyandang disabilitas ini berkenan dimasukkan dalam satu materi kurikulum manasik haji, supaya ada sosialisasi kepada jamaah haji maupun kepada stakeholder tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam berhaji. Dan yang terakhir kami ingin mengusulkan, walaupun tadi sudah dijelaskan Pak Menteri tentang kriteria istitoah yang akan menjadi bahan evaluasi ke depan, kami mohon tetap memberikan mainstream hak-hak penyandang disabilitas untuk berhaji, baik pada tingkat regulasi maupun pada tingkat implementasi. Karena ini menjadi sangat penting, regulasi keperpihakan Pak Menteri sudah kepada disabilitas maupun lansia, tetapi kadang-kadang di lapangan juga belum ada kesadaran seperti itu. Dan yang terakhir, yang perlu kita sosialisasikan bersama adalah kalau kita membaca visi Arab Saudi 2030, di mana mentargetkan haji sampai 5 juta dengan berbasis integrasi digital. Oleh sebab itu, kami dari disabilitas mulai ingin mensosialisasikan konsep digital dalam berhaji supaya tidak banyak yang gagap terhadap isu-isu digitalisasi ini. Saya kira beberapa hal itu yang bisa kami sampaikan. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Siswadi yang singkat padat ya, apresiasi dan juga harapannya. Kemudian kami persilakan berikutnya kepada Pak Ipan ya, Pak Ipan Hidayatullah, karena beliau mewakili disabilitas netra ya. Bagaimana beliau bersyukur sekali tahun ini bisa berangkat haji, padahal sebelumnya batal atau gagal ya untuk melunasi karena dianggap tidak istitoah. Silakan Pak Ipan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya pada Pak Menteri, Pak Deka dan seluruh jajarannya. Di hari ini saya bisa bertemu secara langsung untuk kami merasakan sangat-sangat berterima kasih. Kami bisa mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh RI terhadap bagaimana penyelenggaraan ibadah haji yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Pertama, yang ingin saya sampaikan adalah memang apresiasi yang kepada Kepmen yang pernah mana yang saat ini bahwa disabilitas dapat melaksanakan ibadah haji dengan minimal menunggu selama 5 tahun. Dan ini sangat kami apresiasi dalam tataran kebijakannya. Di dalam tataran pelaksanaannya, kami menemukan ini sekaligus juga mungkin evaluasi dari apa yang kami temui di lapangan, bahwa di daerah-daerah itu tidak memahami tentang regulasi ini. Jadi ada beberapa teman kami yang sudah mendaftar lebih dari 5 tahun, ketika menanyakan regulasi bahwa disabilitas bisa melaksanakan, bisa mengikuti program haji reguler disabilitas, yang dimana dia harus sudah menunggu minimal 5 tahun, ternyata mereka seharusnya bisa berangkat, ternyata tidak gitu. Dan ini juga jadi fokus terhadap kami supaya diedukasi kepada teman-teman di Yang kedua berkaitan dengan istitoah tadi ya. Ya memang bagaimana istitoah
harus seperti Saya kira apa? Pak Deka Ya, siap. kayaknya mentionnya udah Ya. kita tangkap lah. Siap. Oke. Pak Ipan? Ya. Pak Ipan? Ya. Sudah ditangkap ya, insya Allah ya. Itu karena mute itunya, mic-nya. Ya udah. Jadi kurang terdengar jelas, tapi sudah ditangkap oleh Pak Menteri tadi aspirasinya. Iya Pak Ipan Iya, ya. Ya, iya. baik. Terima kasih banyak. Ya. Gini, boleh satu lagi Pak, boleh satu lagi. Ya terakhir cepat ya. Nah, segera ya. Iya. Mungkin berkaitan dengan pendamping. Jadi ini harus jelas betul-betul pendamping bagi disabilitas ini secara kriterianya seperti apa. Soalnya berkaitan juga dengan kemarin saya kegagalan kasus saya itu adalah istri saya sebagai pendamping disabilitas itu tidak masuk ke dalam kriteria istitoah. Padahal istitoahnya ini keluarnya secara surat dari Kemenkes itu istitoah, tapi di Sisko Haj itu tidak istitoah. Nah mungkin nanti ada kriteria yang jelas antara bagaimana istitoah para pendamping ini bagi disabilitas. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ipan. Ya, luar biasa. Sudah ditangkap oleh Pak Menteri ya. Mudah-mudahan aspirasinya bisa nanti dicatat dan diperbaiki. Yang terakhir dari ragam disabilitas boleh Pak Menteri? Bu Lilis? Ya, biar mewakili satu ragam aja ya. Bu Lilis? Singkat padat ya. Bu Lilis, silakan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Menteri dan jajarannya. Alhamdulillah anak saya yang autistik bisa berangkat memenuhi istitoah di tingkat medical check up di RSUD karena dokternya juga merasa yakin karena anak saya itu didampingi oleh kami bertiga, bapaknya, ibunya, dan kakaknya. Tapi pada saat di embarkasi kami kena screening yang cukup ketat dari dokter Garuda, di mana masih agak meragukan kelayakan terbangnya. Tapi setelah di interview ataupun diwawancara oleh dokter yang membutuhkan waktu cukup lama, alhamdulillah bisa berangkat dikarenakan pengalaman dari anak saya sendiri terbang itu cukup banyak dan cukup panjang sehingga dan udah 2 kali umroh juga sehingga mereka juga akhirnya menyetujui bahwa anak saya bisa layak terbang. Kalau untuk fasilitas-fasilitas lainnya itu sebenarnya sama dengan Pak Siswadi, terutama di toilet. Kalau untuk yang disabilitas, karena anak saya itu secara fisik itu normal, berarti ya masuk ke antrian toilet umum ya Pak. Saya juga tidak menginginkan untuk masuk di antrian disabilitas, tetapi satu hal yang saya lihat di lapangan adalah untuk toilet yang duduk itu sangat-sangat minim. Sementara saya tidak hanya dari sisi saya dan anak saya, tapi dari jamaah totalnya juga, itu banyak sekali jamaah wanita yang memerlukan toilet duduk, Pak, karena kondisi kakinya tidak memungkinkan untuk jongkok, sehingga antrian di toilet duduk itu sangat mengular. Nah, itu saja, Pak, sebenarnya. Kalau dari sisi lainnya, untuk disabilitas autis, yang penting ada pendamping dan punya pengalaman terbang. Jadi kalau menurut saya untuk kedepannya anak-anak dengan disabilitas autis dibolehkan untuk ikut ibadah haji itu tentu dengan persyaratan yang sesuai, istitoahnya juga sesuai. Gitu. Dan saya berterima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih Pak Menteri dan jajaran. Terima kasih Pak Deka. Terima kasih banyak Bu Lilis. Baik, demikian Pak Menteri, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk mendengarkan apresiasi dan juga aspirasi. Mohon arahan Pak Menteri. Jadi gini Pak Deka ya, saya bersyukur bahwa teman-teman bisa berangkat, tapi ya yang terjadi di balik itu seperti itu. Bagaimana kita meyakinkan teman-teman sih. Yang kedua, soal kesulitan toilet itu semua merasakan, bukan cuma teman-teman ini aja, semua merasakan. Jadi yang
itu memang di luar kewenangan kita. Kita hanya minta himbo, tapi pelaksanaannya memang tergantung dari penyelenggara Armusna itu. Jadi itu saya terima kasih sudah berkenan untuk sini. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus dilanjutkan. Pak Deka. Terima kasih Pak Deka. Ya, siap. Oke, Terima kasih Deka. banyak Pak Menteri. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan Deka. sekali lagi terima kasih banyak. Kita doakan juga Pak Menteri dan segenap jajaran Kementerian Haji dan Pak Kebudayaan Deka. diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan nanti untuk Izin lebih Pak detailnya Deka. Pak Menteri kami menyampaikan